Masih ingat nggak ada pengendara yang membawa hasil bumi berupa cabai ditilang oleh Polantas. Polantas idiot. Pasti masih ingat kan? Kejadian tersebut terjadi 2 tahun yang lalu. Kejadian tersebut terjadi karena kebodohan oknum-oknum Polantas. Oknum-oknum bengal. Atau memang arogansi mereka yang menganggap bahwa semua masyarakat takut sama polisi dan tidak berani adu argumen. Kebanyakan polisi itu merasa mereka itu harus ditakutin. Dia pengen untuk ditakutin oleh masyarakat. Dan itu bukan dugaan lagi. Dan itu suatu kepastian hukum. Karena kejadian tersebut terjadi lagi baru-baru ini. Kita lihat dulu layar lebarnya, biar nggak dituduh hoax oleh si Sigit Koitsu. Sigit Koitsu. Kalau udah dituduh hoax, teman-teman Sigit pasti dengan senang hati untuk menciduk masyarakat. Oke, nih videonya bro. Kita tunjukin sama si Sigit. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi, Sambodo Purnomo Yogo, merespons tindakan polisi yang menilang pengemudi mobil yang membawa sepeda dalam kabin. Purnomo mengakui tindakan Polantas itu salah, terutama pengenaan pasal. Kata Sambodo, sang sopir dapat ditilang apabila barang bawaan di dalam mobil mengganggu proses mengemudi. Jika barang bawaan di dalam mobil bisa mengganggu konsentrasi pengemudi, maka pasal yang dapat dikenakan adalah pasal 283. Sambodo akhirnya meminta maaf atas perilaku anggotanya dan akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Sebelumnya, sebuah video yang merekam tindakan polisi lalu lintas menilang pengendara mobil di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, viral di media sosial, Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Polisi menilang karena di dalam mobil ada satu unit sepeda. Sepeda jenis MTB itu ditaruh di atas jok baris kedua dan ketiga. Sopir bernama Agus kemudian merekam sambil menjelaskan masalah yang tengah dia alami. Dia diberhentikan polisi, lalu ditilang, meski tidak ada masalah dengan SIM dan STNK. Video tersebut kemudian menyebar ke grup-grup pesepeda di media sosial. Sopir bingung dengan tindakan kedua Polantas tersebut. Kok bisa kena tilang? Berat sepeda hanya belasan kilogram dan tidak mengganggu pengemudi. Serupa tapi tidak sama. Artinya, serupa tololnya, tapi tidak sama karakternya. Tololnya itu kebangetan banget. Sudah diajarin oleh masyarakat, tapi sok lebih ngerti. Sok lebih pinter. Dan karakternya lemot. Sudah viral, tapi tidak minta maaf. Dan yang sekarang ini, dia mau minta maaf. Jadi itu bedanya bro. Serupa tapi tidak sama. Si Sambodo mengakui bahwa tindakan Polantas tersebut salah dalam mengenakan pasal. Jadi menurut si Sambodo bukan pasal 307. Tapi seharusnya ditindak dengan pasal 283. Pasal 283 bunyinya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dipengaruhi suatu keadaan dapat mengganggu konsentrasi berkendaraan. Itu pasal 283 menurut si Sambodo. Si Bodo. Oke Sambodo, lu bilang salah kenakan pasal. Menurut gua, lu juga termasuk idiot Sambodo. Pasal 283 dapat mengganggu konsentrasi berkendaraan. Mengganggunya di mana Sambodo? Lu asal-asalan ngomong aja lu bodoh. Lu ngerti nggak? Itu sepedanya di dalam mobil, bukan di kap depan atau di atas atau di bawah ban ya. Aduh Sambodo, salah-salah aja lu ngomong tong. Jadi itu sepeda adanya di dalam mobil dan bukan di kap depan mobil. Dan kedua spion nggak ada halangan apapun. Jadi pasal 283 itu yang gimana maksud lu tong? Tong. Coba lu terangin secara detail. Biar masyarakat pada pinter.
Gue tahu lu itu orang goblok sebenarnya Sambodo. Tapi penjelasan lu itu bikin orang tambah goblok lagi gitu loh. 283 itu kan mengganggu konsentrasi pengendara. Di mana mengganggunya konsentrasi mobil di dalam gitu loh. Kan mata pengendara ke depan Sambodo. Spion aman Sambodo. Ah lu mah ngomong asal-asalan aja lu Sambodo. Gua jadi curiga nih sama si Sambodo. Jangan-jangan dia bikin SIM tanpa tes teori dan praktek lagi. Ya namanya juga polisi ya enggak. Kita bisa aja menduga. Ya. Kebanyakan polisi itu begitu, bikin SIM ya langsung tembak aja. Ya, anggota ya enggak, masa pakai tes-tes. Jadi dia nggak paham gimana sulitnya bikin SIM. Jadi kalau emang bisa dikenakan pasal 283, nah, dengerin nih Sambodo. Kalau emang bisa dikenakan pasal 283, terus kenapa SIM pengendaranya dikembalikan? Dan anak buahnya si Sambodo, anak buah lu itu Sambodo, meminta maaf. Salah mengenakan pasal tapi tidak berani menilang atau mengganti pasal gitu loh bro. Jadi SIM pengendaranya dibalikin dan meminta maaf. Itu kata Sambodo itu asal ngomong berarti ya bro. Ya susah juga emang kalau ngomongin Polantas ya. Jadi menurut gua idiot bindungu nih si Sambodo CS. Gue berani ngomong gitu bro. Karena gue udah muak sama kelakuan Polantas. Kasus ini hampir sama dengan yang gue alami. Jadi kasus yang gue alami cuman ada rambu belok ke kiri. Rambu perintah belok ke kiri. Dan nggak ada rambu larangan yang lainnya. Oke bro. Terus gue belok ke kanan. Ya nggak? Dan gue diberhentiin. Ditilang. Gue adu argumen. Tapi gue tetap ditilang. Tapi yang namanya Polri, kalau nggak viral, nggak bakalan dia mengaku salah. Dia pasti merasa mengaku jagoan. Dan sampai detik ini juga, gua berkendaraan roda 4 tanpa SIM A. Sampai dengan detik ini, dari tahun 2017. Jadi gua kendaraan roda 4 tanpa SIM A. Ya gue sih rada takut juga. Takutnya begini bro. Ya gue masih mengakui ada polisi yang baik gitu ya enggak. Masih gue akuin. Walaupun 99% tuh oknum. Yang gue takutnya itu kalau ada razia resmi ya enggak bro. Razia resmi diberhentiin. Nah, tapi kalau ada razia ilegal berani-berani dia nilang gue. Karena gue nggak punya SIM ya. Coba aja ya. Istilah kata sampai titik darah penghabisan ya. Berani dia. Lu coba yang pegang omongan gue. Oke? Sambodo, Sigit, lu pegang omongan gue. Jadi bersyukurlah kasus ini bisa viral. Kalau nggak viral, kagak bakalan polisi mengaku salah. Untuk itu gue mohon kepada siapapun, kalau bisa tolong viralin kasus gue tersebut. Gue minta tolong nih bro. Link videonya gue cantumin di bawah. Tolong viralin ya bro. Bersama-sama kita viralin kesewenang-wenangan oknum-oknum Polri. Dalam hal ini Polantas. Merekam adalah hak kita sebagai masyarakat. Terlebih yang kita rekam adalah badan publik. Karena dengan merekam, seluruh masyarakat Indonesia tahu beginilah kinerja aparat kita. Aparat oknum. Salam viral bro. Kata Sambodo, sang sopir dapat ditilang apabila barang bawaan di dalam mobil mengganggu proses mengemudi. Jika barang bawaan di dalam mobil bisa mengganggu konsentrasi pengemudi, maka pasal yang dapat dikenakan adalah pasal 283.
Sambodo akhirnya meminta maaf atas perilaku anggotanya dan akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Sebelumnya, sebuah video yang merekam tindakan polisi lalu lintas menilang pengendara mobil di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, viral di media sosial, Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Polisi menilang karena di dalam mobil ada satu unit sepeda. Sepeda jenis MTB itu ditaruh di atas jok baris kedua dan ketiga. Sopir bernama Agus kemudian merekam sambil menjelaskan masalah yang tengah dia alami. Dia diberhentikan polisi, lalu ditilang, meski tidak ada masalah dengan SIM dan STNK. Video tersebut kemudian menyebar ke grup-grup pesepeda di media sosial.